masih bersama kita, sama aku Putri Andriana dan aku Ayu Rahmawati di program kesayangan kita, Items Informasi ke teman-teman milenial. Nah, melanjutkan ya obrolan kita di segmen pertama tadi tentang Halloween. Segmen ini kita mau bahas apa ya, Yuk? Nah, ini kita akan bahas fakta-fakta unik dari berbagai macam negara tentang Halloween. Tadi misalkan kita udah bahas beberapa ya, contohnya kayak labu. Betul. Terus ada trick or treat Iya, juga. benar. Terus ada kostum, kayak tadi ada kucing gitu Iya. ya, yang identik banget. Tapi ternyata perayaan Halloween itu gak cuma sampai di situ aja, Put. Banyak fakta uniknya ternyata Banyak ya. banget. Nah kan dari tadi kita di segmen awal udah bahas soal labu atau Jack-o'-lantern sebagai ikonik dari Halloween ya. Tapi ternyata fakta uniknya itu kalau awalnya ini Jack-o'-lantern itu bukan menggunakan labu yuk, tapi menggunakan lobak, bit dan kentang. Karena saat itu di Irlandia labu itu masih susah banget ditemuin. Oke. Tapi seiring banyaknya imigran yang datang ke Amerika, mereka tuh sadar, oh ternyata labu ini lebih mudah ya diukir. Nah, maka jadilah ikoniknya tuh si labu. Nah, terus pada tahun 2018 orang-orang itu juga mengembangkan idenya. Jadi bukan hanya pakai labu tapi juga bisa pakai melon, semangka, nanas sampai juga ke labu air. Soalnya kalau aku pikir-pikir ya, labu itu kan gede, terus lebih lunak. Benar. Kebanding sama kentang itu kan kecil dan lebih keras. Betul. Jadi ngukirnya tuh susah, terus kayak gagal mulu kalau Benar. aku kali ya ngukir kentang gitu. Nah selanjutnya nih kalau misalkan tadi kita udah bilang Halloween tuh kan seru-seru, kita merayakan ini itu segala macem, tapi ternyata ada loh orang yang fobia sama Halloween. Kasian ya dia ya. Kasian sih. Seharian bakal fobia nih. Jadi di balik keseruan Halloween ternyata ada beberapa orang yang mengidap fobia atau ketakutan berlebihan terhadap Halloween. Fobia ini tuh ada namanya, Put. Namanya itu adalah Samhain phobia. Oh. Dan mereka yang menderita Samhain phobia ini biasanya akan merasakan ketakutan terus-terusan, terus mereka juga ngerasa kayak kecemasan yang gak normal dan tanpa alasan. Mereka biasanya bakal absen dari acara-acara Halloween yang kalau misalkan dirayakan setiap tahun itu berarti mereka harus siap-siap mengurung diri di rumah Harus terus. ngumpet kali Kasian ya, ya. kasian. Dan ya cuma pasti ada ya biasanya hal-hal seru gitu, tapi ada orang fobia juga. Iya, betul. Nah tapi selain orang-orang yang fobia, ini juga ada orang-orang yang bahagia banget merayakan Halloween. Apa tuh? Karena fakta uniknya katanya Halloween itu adalah waktu yang paling tepat untuk menemukan jodoh kita. Nah, di sini tuh menemukan jodoh bukan karena kita ketemu sama banyak orang, tapi dulu katanya itu perayaan Halloween dianggap sebagai waktu paling tepat untuk meramalkan jodoh dan mencari tahu siapa pasanganmu kelak. Aduh. Kok unik ya bisa menemukan jodoh tuh. Coba para jombloan, jomblowati, coba deh ngerayain Halloween. Siapa tahu pulang-pulang dapet jodoh ya. Atau mungkin ya ada jomblo-jomblo teman milenial yang kira-kira Iya. pengen ngeramal siapa sih ini Siapa pasangan sih? aku masih jauh apa udah deket hilalnya. Mungkin ya buat seru-seruan bisa dicoba ya pas Bisa Halloween dicoba. ya. Nah selanjutnya nih ya, kalau yang tadi kita udah bilang trick or treat, biasanya kan dapetnya tuh permen. Ya otomatis peningkatan permen juga jadi naik banget pas Halloween. Ini pasti anak-anak kecil nih yang seneng banget ya. Jadi permen ini menjadi tradisi Halloween yang cukup populer saat anak-anak menggunakan kostum seram dan mereka itu berkeliling rumah sambil teriak trick or treat gitu. Dan survei yang dilakukan setiap tahun menunjukkan bahwa penduduk Amerika menghabiskan 2 miliar dolar Amerika. Oh. Wow, banyak banget ya. Banyak banget. Atau setara 2,8 miliar rupiah cuma untuk beli permen pada saat Halloween. Itu kayaknya kalau di sana warung-warung kelontongan laku ya beli permen. Iya. Sampai omsetnya di 28,6 miliar. Wah ini keren banget sih, tapi untuk para orang tua jangan lupa mengingatkan anaknya untuk gosok gigi. Aduh. Jangan sampai Halloween seru, pulang-pulang radang. Kan gak asik banget ya. Atau malah besoknya malah menghabiskan uang ke dokter gigi. Dokter Aduh, gigi. jangan Aduh, dong. jangan sampai nih. Tapi juga kalau misalnya ngomongin Halloween kan identik lagi sama kostum ya. Tapi bukan asal sembarang kostum, ada juga kostum yang harus dihindari saat Halloween. Jadi kalau misalnya kita lihat di film-film itu kan banyak banget ya orang-orang saat Halloween itu mengenakan baju tuh apa aja sesuka mereka. Tetapi ternyata menurut cerita rakyat, ternyata di sana ada cerita rakyat juga. ada dong. Ada cerita-cerita legend ya.
itu ada kostum yang tidak boleh digunakan saat Halloween. Apa tuh? Seperti contohnya itu ada di daerah Alabama dan Amerika Serikat. Itu melarang menggunakan kostum badut saat Halloween. Karena wajah ceria seorang badut itu malah menyeramkan karena beberapa alasan. Termasuk beberapa kisah badut-badut mengerikan di beberapa negara bagian. Kamu tahu film It nggak sih? Iya, tahu. Aku serem banget Salah ngeliat satu badutnya. contohnya mungkin itu ya. Aduh tolong kayak, Bener. aduh serem banget sih Katanya itu. sih kalau film-film yang mengisahkan badut tuh dibalik senyumnya tuh ada kisah yang menyeramkan. Iya Mungkin benar. menghindari makna itu kali ya. Mungkin ya, jadi biar ini tetap seru, jadi hal-hal yang dianggap agak-agak ekstrim dihindari dulu aja. Nah selanjutnya nih ya, selain hantu dan juga beberapa hal yang menyeramkan, terus ada permen juga, ternyata ada makanan-makanan khas ketika Halloween. Wah, tahu nggak nih teman milenial diantaranya apa ya? Kalau misalkan belum tahu dan juga penasaran bentuknya kayak apa, kita bakal tampilin nih gambar-gambarnya buat kalian. Yes. Yang pertama adalah bamrek. Nah, ini bukan bandrek ya, ini bamrek. Tadi aku tuh pertama kali denger apa bandrek ya bukan, gitu. bukan. Ini kalau bamrek ini adalah sejenis roti buah, jadi seger gitu ya. Seger, ya. Yang diberi banyak potongan buah-buah, tapi buahnya itu yang udah kering. Contohnya tuh kayak kismis dan juga rempah-rempah. Adonan tersebut kemudian dipanggang dalam loyang roti dan sering disajikan dengan olesan mentega. Biasanya hidangan ini memiliki kejutan di dalamnya. Jadi dalamnya itu terdapat cincin atau koin. Hati-hati ketelan ya. Pelan-pelan makannya Gak ya. lucu nih kalau Halloween seru-seruan tiba-tiba pulang-pulang nelen koin atau nelen cincin kan. Jangan. Ini balik lagi, terus makanan khas lainnya itu ada candy apple. Jadi candy apple ini merupakan salah satu kudapan khas Halloween yang bisa dibilang lumayan populer lah ya di Amerika Serikat dan Inggris. Betul. Nah, seperti namanya candy apple, jadi permen ini tuh terbuat dari buah apel yang dilapisi lagi sama gula, sirup, dan kayu manis. Nah, ini tuh kalau lagi Halloween tuh bener-bener stoknya tuh melimpah banget di Amerika Serikat. Rasanya tuh rasa yang manis itu membuat sajian ini tuh disukai oleh seluruh kalangan. Mulai dari anak-anak, remaja, sampai juga orang tua. Nah, candy apples dan candy corn ini tuh biasanya diberikan pada anak-anak untuk melakukan trick or treat. Jadi mereka kalau misalnya meminta atau mereka membagi tuh biasanya pakai candy apple ini. Oh, penasaran ya rasanya kayak gimana nih ya? Tapi tadi lihat deh, udah terbuat dari buah apel, dilapisin lagi sama gula, sirup, dan kayu manis. Itu gula semua kayaknya ya. Iya sih. Pokoknya bener-bener harus gosok gigi nih kalau habis makan permen. Tapi ini surga banget buat para pecinta manis. Tuh, apalagi ya. anak-anak kan. Bener. Nah selanjutnya adalah Huesos de Santo. Jadi ini merupakan kue juga. Nih dari namanya aja udah Spanyol banget ya. Ini asalnya juga dari Spanyol. Yang biasa jadi sajian perayaan di Halloween. Dan Huesos de Santo ini artinya adalah tulang suci. Karena bentuknya ini kalian bisa lihat di gambar kayak tulang. Dan rasanya ini juga makin enak karena di dalamnya itu ada krim yang warnanya kuning lengket yang dia ini terbuatnya dari telur sama gula, gitu. Lagi-lagi ada gulanya ya. Iya, harus manis nih kayaknya ya, identik ya. Setuju banget. Nah, terus yang terakhir ini ada makanan khas yang terakhir itu namanya adalah Pan de Muertos. Nah, jadi dulu tuh di Meksiko ya ada hari perayaan yang namanya tuh Dia de los Muertos atau Day of the Dead ya. Itu tuh hari raya tahunan perayaan dan peringatan di Meksiko untuk Meksiko dan negara-negara Amerika Latin untuk semua orang yang telah meninggal. Ya. Nah, ritual yang terkait dengan hari raya ini tuh termasuk dengan melakukan beberapa persembahan makanan yang diberikan bagi orang sudah meninggal. Nah, roti Pan de Muertos ini biasanya tuh dibuat dengan campuran biji adas manis dan kulit jeruk. Biasanya juga dihiasi dengan gula halus tambahan di atasnya. Nah, makanan asal Meksiko ini tuh juga dipercaya bisa membawa keberuntungan dan keberkahan bagi mereka yang memakannya di acara penting yaitu di hari Halloween. Wow. Sebenarnya tuh roti, intinya tuh roti, cuman
adanya tuh saat hari perayaan kematian di Meksiko. Oh seru banget ya, tapi kalau kita lihat ini kenapa ya di Halloween yang identik sama serem-serem, justru makanan-makanan khasnya malah manis semua. Selalu ada mungkin biar balance kali Mungkin ya. Jadi ada serem tapi ada manisnya juga. Atau mungkin karena banyak anak kecil juga kali ya Betul. yang ngerayain, jadi biar mereka happy, biar mereka enjoy sama Halloween gak ketakutan, mereka jadi dikasihnya yang manis-manis. Kan Manis-manis. tadi roti juga semuanya manis Manis, ya, betul. betul banget. Gimana nih teman milenial, kira-kira ada nggak kepikiran mau nyobain makanan khas Halloween atau justru Mau bikin bikin benar. untuk nanti party sama teman-teman di rumah sama ya? teman-teman. Jadi vibes Halloween itu berasa banget meskipun kita ngerayainnya di Indonesia. Iya di dong. Amerika ya. Terus nanti kayak teman-teman kalian apa nih? Itu makanan khas Halloween. Makanan Cih, khas. keren banget ya. Padahal ya bikinnya resepnya nyontek ya. Bener dong, harus nyontek biar gak gagal juga Bener, sih. bener. Ya. Nah, kita nanti akan ngasih informasi menarik lainnya. Bener Masih tentang Halloween, tapi kita nggak mau nge-spill dulu nanti kalian kemana-mana lagi. Kita pengen banget kalian tetap nemenin kita di segmen selanjutnya, pastinya cuma di Items Informasi ke teman-teman milenial.